101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Ngobrol seru 3 bagi MGT Radio masih bakal lokasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan sekarang kita ketemuan barengan sama Dr. Henry. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebenarnya dasarnya mungkin orang kenal diabetes ini secara umum aja ya, maksudnya tapi adalah yang terkenal tuh kencing manis, gitu ya, kebanyakan gula dan lain-lain. Sebetulnya itu lebih ke arah karena tubuh tidak bisa memproses gula tersebut menjadi energi. Artinya pankreas yang berfungsi sebagai memproses tersebut, ada insulinnya itu tidak bisa menggunakan gula tersebut dengan baik. Akhirnya gulanya kebanyakan di dalam darah. Jadi akhirnya makanya lama-lama ada masalah-masalah yang timbul karena kebanyakan gula di darah itu masuk ke darah-darah pembuluh darah yang kecil dan segala macam, sehingga banyak orang jadi bermasalah. Ketika rongga mulut kita tidak bersih, artinya sisa makanan banyak menjadi plak atau jadi karang gigi, itu kan sudah jadi penyebab utama. Kemudian ditambah dengan kondisi orang yang dengan gula darah yang atau sudah disebut penderita diabetes tadi, diabetes ini menjadi faktor yang memperparah. Ya, meskipun ada beberapa penelitian mengatakan dia juga yang bisa memicu di awal, tetapi pada umum dasarnya adalah bakteri atau sisa makanan tadi yang berulang yang kita tidak bersihkan dengan baik, akhirnya menjadi penyebab utama. Ditambah dengan si diabetesnya, kondisi di rongga mulut itu akhirnya menjadi lebih parah. Ini ada yang bilang, kalau misalkan gigi goyang, ini tuh kemungkinan besar diabetes. Emang benar tuh kalau gigi goyang diabetes? Nah itu. Gigi saya goyang, katanya saya diabetes. Atas dasar apa? Karena giginya goyang. Ternyata tidak semua gigi goyang itu pasti karena diabetes. Gigi goyang kenapa? Karena terjadinya peradangan di gusi, membuat tulangnya habis, giginya goyang. Jadi nggak pakai diabetes pun peradangan di gusi atau yang kita sebut pada umumnya periodontitis itu sudah bisa giginya goyang. Tapi kalau misalnya peradangannya banyak ditambah diabetes, ya giginya goyang juga. Tapi bukan berarti otomatis giginya goyang dia diabetes. Apalagi tanpa ada pemeriksaan, kalau istilah saya pemeriksaan lab lah yang bisa mengatakan bahwa seseorang itu diabetes kan. Pada umumnya kalau sudah ada gejala yang mengarah ke diabetes, ya periksa ke dokter penyakit dalam. Ya, pasti dong, bukan ke dokter gigi. Betul. Nah, kemudian sarannya adalah ketika misalnya ada gejala sudah gusinya berdarah, terus apalagi sudah giginya goyang, ya tentulah ke dokter gigi. Nah, setelah itu harus ada collab. Collab itu kerjasama antara penyakit dalam dan dokter giginya. Untuk apa? Misalnya tindakannya sebaiknya misalnya dengan gula darahnya sudah stabil, artinya gula darahnya dikendalikan. Mungkin pola hidup dan sebetulnya detail diabetesnya bukan bagian saya, dokter penyakit dalamnya. Tapi kalau saya dari segi kesehatan rongga mulutnya, basicnya sih sebetulnya ya periksakanlah ke dokter gigi sebelum masalah itu ada. Jadi jangan mengatasi masalah dengan masalah yang baru, tapi sebelum ada masalah dalam rongga mulut, berkunjunglah ke dokter gigi. Karena pada umumnya masyarakat kita datang ke dokter gigi ketika sudah ada kerasa sudah ada suatu masalah. Dan masalahnya udah lumayan parah lagi. Karena alasannya takut disuntik lah, takut dibor dan teman-temannya. Ya wajar sih, memang saya sendiri pun begitu ya artinya. Tetapi demi kebaikan rongga mulut kita dan lain-lainnya adalah ya kita beranikan. Ya. Kemudian apa sih yang dilakukan dokter ketika di klinik pada umumnya? Kalau untuk gusi ya pasti pembersihan karang gigi. Nah enak dong pakai ini ya nggak masalah. Yang penting bisa dengan baik dan benar dilakukannya, itu akan efektif. Nah harus mereknya sih, nggak usah sebut ya. Ini nggak usah. Tapi maksudnya yang penting efektif dari bentuk sikat gigi tadi. Dan yang terakhir ada yang bilang, buku mengatakan bahwa dia harus gagangnya lurus. Yang pegangannya lurus aja, nggak perlu bengkok. Kayak stick drum kan lurus tuh, nggak perlu ada lekuknya dulu. Kalau lekuk, tangan kita beradaptasi lagi, padahal lurus begini udah cukup kan? Kalau dia bengkok berarti kan gini lagi. Ya meskipun ada beberapa merek yang mengeluarkan dengan bentuk yang lebih ada bengkoknya. Ya terserah sih, tapi maksudnya standar buku tuh artinya kayak panduan dasarnya bilang ya lurus sudah cukup, tidak perlu yang dikaliku segala macam ya, sudah cukup dikaliku. Dalam rangka tadi diabetes ya, istilahnya itu ya untuk kesehatan gulanya dan lain-lain ya diperhatikan, pola hidup dan juga konsultasikan pada dokter
yang sesuai. Kalau dari giginya, rawatlah, istilahnya cintailah gigi dan mulut Anda lebih awal, karena kalau dia udah ngambek lebih repot daripada yang lain. Ya mudah itu. kok, mudah, hanya dengan menyikat gigi dengan baik, benar dan tepat. Bukan baik benar aja, dan tepat, sehingga membantu kita hidup lebih, kualitas hidup kita pun akan jauh lebih baik. Dan ingat, dokter gigi bukan musuh Anda, tapi kami adalah kawan Anda. Asik.